single day. I'm gonna make something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share soal SKB Guru PAI. Ini hanya latihan soal berdasarkan FR. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Soal nomor 1. Pemimpin Islam yang pertama kali memakai gelar Amirul Mukminin adalah titik-titik. A. Abu Bakar Asy-Syiddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah B. Umar bin Khattab. Amirul Mukminin merupakan gelar bagi seorang khalifah. Jika sebelumnya Abu Bakar Asy-Syiddiq biasa dipanggil dengan sebutan Khalifah Rasulullah atau pengganti Rasulullah, berbeda dengan Umar bin Khattab. Para sahabat berkata, "Kita adalah mukminin atau orang-orang beriman, dan Umar adalah amir atau pemimpin kita." Maka Umar pun akhirnya dijuluki Amirul Mukminin. Dan orang pertama yang dipanggil dengan gelar tersebut adalah Umar bin Khattab. Selanjutnya, soal nomor 2. Para sahabat yang pertama-tama masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Berikut ini sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar adalah titik-titik. A. Abdurrahman bin Auf, B. Abdullah bin Ubay, C. Abu Dzar al-Ghifari, D. Abu Sufyan. Jawabannya adalah A. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari 8 orang pertama yang menerima agama Islam, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar. Abdullah bin Ubay adalah gembong munafik yang berhasil memprovokasi kaum muslimin untuk tidak maju pada perang Uhud. Abu Dzar al-Ghifari, atas ajakan dakwah beliau, suku Bani Daus dan Bani Ghifar banyak yang masuk Islam. Abu Sufyan adalah pemimpin kafir Quraisy yang masuk Islam pada waktu Fathul Makkah. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Dasar perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris ditinjau dari aspek tanggung jawab. Di bawah ini yang mendapatkan 1/8 harta warisan adalah titik-titik. A. Istri jika suami memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. B. Nenek kalau tidak ada ibu. C. Anak perempuan apabila dia sendiri. D. Suami apabila istrinya meninggalkan anak. Jawabannya adalah A. Istri jika suami memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. Pertama, jika suami yang meninggalkan memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, istri akan mendapatkan sebanyak 1/8. 2. Jika suami yang meninggalkan tidak memiliki anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, istri akan mendapatkan sebanyak 1/4. Soal nomor 4. Arti lafaz iyyaka na'budu dalam surat Al-Fatihah adalah titik-titik. A. Hanya kepada engkaulah kami menyembah.
B. Hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. C. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu harus menyembah. D. Kami menyembah dan memohon pertolongan hanya kepadamu. Jawabannya adalah A. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Lengkapnya, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Lafaz yang bergaris bawah pada ayat tersebut memiliki arti titik-titik. A. Laki-laki dan perempuan. B. Berpasang-pasangan. C. Jodohnya. D. Istrinya. Jawabannya adalah B. Berpasang-pasangan. Zaujaini terdapat pada surat Az-Zariyat ayat ke-49. Terjemahan ayat di atas adalah dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi anqadha dhahrak. Arti ayat di atas adalah titik-titik. A. Yang meringankan punggungmu. B. Yang memberatkan punggungmu. C. Yang menempel punggungmu. D. Yang memberatkan kamu. Jawabannya adalah B. Yang memberatkan punggungmu. Ayat di atas merupakan Quran Surat Al-Insyirah ayat 3. Al-Insyirah artinya melapangkan, terdiri dari 8 ayat. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan hadis berikut. Laisa minna man lam yuwakkiril kabira wa yarhamil shaghira wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Pesan yang terkandung dalam hadis tersebut adalah titik-titik. A. Islam mengajarkan kebebasan beragama. B. Islam melarang bergaul dengan non-muslim. C. Islam agama yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. D. Islam mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan menyayangi. Jawabannya adalah D. Islam mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan menyayangi. Hadis di atas artinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, bukan termasuk dari kami satu orang yang tidak menghormati yang lebih tua, 2, dan tidak menyayangi yang lebih kecil, 3, serta orang yang tidak memerintah kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Selanjutnya soal nomor 8. Ulama hadis yang lahir pada tahun 207 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau berasal dari kota Qazwain, salah satu kota di Iran. Ketika dalam perantauannya mencari hadis, beliau bertemu dengan murid-murid Imam Malik, Al-Laits bin Sa'id, Sufyan Ats-Tsauri, dan wafat pada tahun 273 Hijriah. Beliau terkenal dengan nama titik-titik. A. Imam Muslim. B. Imam Tirmizi. C. Imam Abu Daud.
D. Imam Ibnu Majah. Jawabannya adalah D. Imam Ibnu Majah. Imam Muslim dilahirkan pada tahun 204 Hijriah di Naisabar, Iran. Karya paling terkenal adalah kitab sahihnya yang dikenal dengan Sahih Muslim. Imam Tirmizi lahir di kota Tirmiz, dilahirkan pada tahun 209 Hijriah. Ia pernah belajar hadis dari Imam Bukhari. Karyanya yang masyhur yaitu kitab Al-Jami'. Kemudian Imam Abu Dawud pada tahun 202 Hijriah di Sijistan. Maaf dilahirkannya ya. Ia mengumpulkan sekitar 50.000 hadis, lalu memilih dan menuliskan 4.800 diantaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud menyusun kitabnya di Baghdad. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Kesultanan Turki atau Kekaisaran Ottoman adalah kekaisaran yang didirikan oleh Utsman. Pada periode 2, Ottoman mengalami puncak kejayaan di mana salah satu rajanya mendapat gelar Al-Qanuni. Ia adalah A. Muhammad Al-Fatih, B. Sulaiman I, C. Bayazid I, D. Al-Majid I. Jawabannya adalah B. Sulaiman I. Jadi secara umum Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Turki ini ada 5 periode. Ya, yang pertama periode 1 yaitu sejak 1299 sampai 1402 Masehi. Yaitu dari masa Utsman I sampai masa Bayazid I. Pada masa ini mencakup awal berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Periode 2 mulai 1403 sampai 1566 Masehi. Masa ini diisi oleh Muhammad I sampai masa Sulaiman I atau Al-Qanuni atau pembuat undang-undang. Disinilah masa keemasan Turki Utsmani. Periode 3 sejak tahun 1566 sampai 1703 Masehi dari Sultan Salim II sampai masa Sultan Mustafa II. 4. Periode 4 sejak tahun 1703 sampai 1839 Masehi ditandai dari masa Sultan Ahmad III sampai masa Sultan Mahmud II. 5. Periode 5 tahun 1839 sampai 1922 Masehi dari masa Sultan Abdul Al-Majid I sampai Muhammad VI. Oke, soal nomor 10. Para penyebar Islam di Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 orang wali. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang berdakwah melalui kesenian. Beliau menciptakan sebuah tembang kesenian yaitu A. Tembang Ilil-Irir, B. Gending Jawa, C. Tembang Sinom dan Kinanti, D. Tombo Ati. Jawabannya adalah D. Tombo Ati. Adapun tembang Ilil-Ilir adalah karya Sunan Kalijaga. Gending Jawa diciptakan oleh Sunan Derajat, sementara tembang Sinom dan Kinanti adalah ciptaan Sunan Muria. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Wali pertama dari 9 wali adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau mempunyai nama lain A. Syekh Maghribi, B. Syekh Ja'far Shodiq, C. Raden Umar Said, D. Raden Rahmat. Jawabannya adalah A. Syekh Maghribi. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi yang berasal dari Maghribi yang berada di negara Afrika Utara. Syekh Ja'far Shodiq adalah nama lain dari Sunan Kudus.
Raden Umar Said adalah nama dari Sunan Muria. Dan Raden Rahmat adalah nama asli dari Sunan Ampel. Oke, cukup sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.